bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Rasul ngendika, Rasul bersabda, as-sholatu nurun, salat itu cahaya, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah atau biasa dibahasakan dengan zakat. Jadi kalau ada kata sedekah, kadang bisa bermakna sedekah dalam arti secara letterlek, bisa bermakna juga maknanya adalah zakat. Sedekah atau zakat adalah burhan, bukti nyata. Bukti nyata apa? Nanti kita bahas insyaallah. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah, dua macam. Hujjah sebagaimana pisau bermata dua. Bisa hujjah yang meringankan dosa-dosa kita pas hari kiamat kelak, pas hari perhitungan. Bisa juga menjadi bukti hujjah yang memberatkan dosa-dosa kita. Makanya agak berat nih. Nek ngeringankan dosa jelas kita berharap seperti itu. Lah nek ternyata kok naudzubillah malah memberatkan dosa-dosa kita, medeni. Sampai dibahasakan dalam Al-Kabair, kalau orang yang sudah punya hafalan Al-Quran kok nyoba ciu, homer, topi miring dan segala macam mereknya, bahkan enten panguci, napa niku panguci? Paguyuban, ngunjuk, ciu. Nah, rodok keren. Kok penasaran rasanya kaya apa tak nyicip lah sithik. Maka sak nyicipe sithik niku, setiap huruf, saya ulangi, setiap huruf yang pernah dia hafal akan menuntut dia kelak pas hari kiamat. Kalau kita baca Quran kan setiap hurufnya dapat pahala, gitu nggih? Tapi ternyata kalau kita sudah punya hafalan, sak minimal-minimale yo Al-Fatihah hafal, kulhu yo hafal, nggih lho. Niku nek per hurufe pinten niku? Kalau setiap hurufnya bertransformasi jadi sosok manusia yang nuntut kita, kira-kira wujud Al-Fatihah udah berapa ratus orang? Baru Bismillahirrahmanirrahim udah belasan orang. Apalagi Al-Fatihah selesai, kulhu hafal, juz 30 hafal, lebih berat lagi. Maka bisa jadi hujjatun laka au alaika. Ini bilang Bapak Ibu yang kula hormati, kita mencoba untuk penjelasan lebih detail dari tiga potongan hadis ini. Semoga waktunya cukup. Yang pertama, Rasul membahasakan as-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Ada beberapa perspektif, ada beberapa pendapat tentang maksud cahaya itu apa. Yang pertama, cahaya makna hakiki. Jadi mangke sapa sing nglaksanake salat teng akhirat langsung wujud cahayane semakin terang. Semakin salate kathah berarti semakin terang. Makna yang lain, cahaya niku fungsine sebagai petunjuk. Berarti salat niku sebagai petunjuk nunjukkan ke jalan kebenaran. Sebagaimana kalau pas kegelapan ada cahaya di ujung sana, kita ngerti, oh di sana ada jalan, ada orang. Atau pas kita perjalanan malam, naudzubillah kemarin ditilang gara-gara kurang penerangan, ada truk mogok, kurang penerangan, ada ibu-ibu bawa ponakane, dilalah qadarullah nabrak, putune ponakane meninggal karena kurang penerangan. Lah cahaya niki nek pas rodok terang kan kita lebih hati-hati, gitu nggih. Salat juga sama. Salat itu sebagai wasilah untuk menunjukkan kepada jalan kebenaran karena dia adalah nurun, cahaya. Berarti ben ketok jelas, oh dalane niki. Sing ana nang jeglongan. Sing ana nang jurang. Berarti nek salate sae, dalane semakin sae karena penerangane luwih kathah. Saged dipahami nggih? Salat adalah cahaya. Baik salat wajib maupun salat sunnah.
Kalau sholat sunnah, saya ini teng griya napa teng masjid? Saya ini teng griya. Sholat sunnah. Nek sholat wajib saya ini teng masjid. Sampai niki enten niki tulisan napa? Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Gitu nggih. Sekarang sholat di masjid lebih utama. Kalau sholat wajib, nek sholat sunnah di rumah lebih utama. Tapi kalau misalnya kok khawatir, aku nek sholat teng griya, sholat kok takbirnya ketinggalan, jadi masbuk, berangkat ke masjid juga utama. Napa malih muadzin, aku tak sholat sunnah nang omah. Lah terus sing adzan sinten? Sinten Mbah sing adzan, Mbah? Jenengan, aku tak sholat teng griya niki sing sunah sing sae. Nah, mboten enten sing adzan mengke. Jadi meskipun di rumah lebih utama, kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu butuh ke masjid, berangkat ke masjid nggak ada masalah. Bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain di rumah, bisa qiyamul lail, bisa sholat duha atau sholat ba'diyahnya. Karena Rasul ngendika nawiru buyutakum bis sholat, terangilah, laki-laki pakai kata nur, nawiru, terangilah rumah-rumah kalian, pakai nopo? Nggak pakai petromax, nggak pakai lampu, nggak makainya sholat. Berarti kasarannya, kalau saya boleh menganalogikan, kalau dari bumi kita melihat ke langit ada bintang, kadang ada bintang yang terang, ada yang rodok redup, kadang ada yang kelihatan hilang gitu nggih. Bisa jadi di rumah kita juga seperti itu tuh dari langit. Ada rumah-rumah yang dari langit ketok terang beneran. Ada rumah-rumah sing rodok napa nek Jawane nyebute merbet, rodok redup. Ada juga sing kelap-kelip gitu nggih. Ada juga sing rumahnya peteng dedet. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Sebagaimana kalau kita ngelihat bintang di atas. Makanya nawiru, terangilah rumah kita dengan sholat. Maksudnya sholat sunnah. Nek sholat wajib saya ini teng masjid. Kalau dalam hadis yang ini yang ditulis di napa niki jenengane? Running tag. Kalau di running tag ini riwayat Bukhari Muslim. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'i wa khamsina wa bisab'i wa isrina darajat. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Kasarannya mengatakan nyambut damele sami. Mereka rata-rata napa nyambut damele? Pabrik. Padha-padha teng pabrik kasarane. Garapane ya sami, nggih. Sing setunggal entuk gaji sak yuta, sing setunggal entuk gaji 17 yuta. Sing sak yuta garape mung samping griya, sing 17 yuta rodok melampah sampai pasar-masaran. Kira-kira milih sing pundi? Tetep milih sing 17 yuta. Kerjaane sami mung jarake cedhak, tinggal melampah. Sakjane salat ya sami. Nek salat teng griya piyambakan pahalane sak derajat. Tapi nek nglangkah teng masjid meskipun makmuman niku 27 kali lipat. Nek teng donya ketok wujude masalahe 1 juta kali 17 yuta mesti do rebutan. Nek masjid mboten ketinggal. Napa Pak Tamir siap bagi-bagi sapa salat nang masjid 17 yuta. Wah rebutan mesti. Jangankan kok 17 yuta. Ramadan kemarin saya kisahkan di Masjid Sada Kedusan yang di mana? Madura. Mung bagi siapa haji siapa niku? Siapa yang sholat taraweh bagi-bagi 300.000. Antrinya seberapa lama? Semenjak niku Pak, semenjak bar zuhur, pun enten sing antri rebutan tempat. Bar zuhur niku itu wis soft nomor 17 punjul. Wis di luar masjid ke belakang. Iku antri pengen sholat taraweh. Saka bar zuhur pun gelar sejadah wis ra entuk tempat teng masjid. Wis rebutan teng wingking-wingking dalan mriku. Karena nopo? Jelas rampung taraweh entuk 300.000. Lah nek salat jamaah mboten ketinggal pahalane. Makane kadang rada nyepelekke.
Enggak cuman yang di luar kita juga kadang seperti itu, saestu. Contohnya nopo? Saya gampangkan saja. Contohnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pahalane nopo? Khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sakdereng sholat subuh, mung 2 rakaat paling dangu 3 menit. Paling dangu. Biasanya 2 menit rampung. Niku pahalane lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita hafal dalilnya. Kita hafal banget riwayatnya sopop sampai hafal niku. Mung pernah enggak kira-kira nek pas ketinggalan karena bangune rodok kerinan, kemudian mangkat sampai masjid dilala kok muadzin wis qomat, mboten sempat sholat 2 rakaat sholat fajar. Pernah enggak atine dhewe gelo kaya kehilangan sepeda ontel napa motor? Nek kehilangan motor, gelone masyaallah. Subhanallah wis berbulan-bulan iso gelo. Bahkan ngapunten, motore ilang. Wis entuk ganti sampai mobil gantine. Entuk rezeki mobil. Niku 10 tahun kemudian aja kelingan. Wah, aku mbiyen duwe motor Beat, tak dereh nang masjid salat, metu lah kok ilang. Gelone bisa kerasa 10 tahun. Nek dhewe ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar niku, kira-kira pernah nggak gelo? Koyok ora entuk BLT. Boten. Berarti kan kita ngrasani. Kita apa dalilnya tapi kita belum sampai segelo itu. Ketinggalan ayo wis lah sesuai jane sholat fajar. Padahal itu kalau misalnya wujudnya langsung bagi-bagi di situ, wah gelone mesti ra umum niku. Makanya sampai ada salah seorang sahabat juga tabiin, ada 2 kisah, satu sahabat satu tabiin. Yang satu sholat subuh, yang satu sholat isya. Karena ada tamu, yang satu ada hajat sehingga nggak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Gelo niku. Karena ngerasa lah koncoku dolan, koncoku ngopi bareng, dekne iso entuk pahala 17, lah aku terhalang mangkat nang masjid, pahalaku mung setunggal. Akhirnya nopo sebagai bentuk gelone sholat isya ping 17. Sing setunggal sholat subuh ping 17. Mung pengen ngejer sapa? Ngejer kawan kanca-kancane rencang-rencange. Lah sak jamaah nang masjid bareng-bareng podo-podo mangkat nang masjid, mung gara-gara ketinggalan salah satu kesempatan nggak bisa ke masjid, terhalang, akhirnya nggak bisa sholat jamaah. Gelone sampai seperti itu. Maka kalau sholat sunnah, nawwiru buyutakum bis sholat. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib lebih utamanya di masjid. Yang satu riwayat 27 derajat, yang satunya lagi riwayatnya 25 dhifan. Hadis lengkapnya, sholatul rajuli fi jama'atin. Sholatnya seseorang di jamaah, yang dia lakukan di jamaah di masjid. Tudha'afu lahu min sholati fi baitihi aw fi suqihi khamsan wa isrina dhifan. Lebih baik daripada sholat yang dia dikerjakan fi baitihi di rumahnya, au fi suqihi atau di pasarnya, di tokonya, pas jogo toko, sholatnya teng toko. Berarti sholat sing teng masjid niku lebih utama khamsan wa isrina dhifan, 25 kali lipat. Tapi dengan syarat. Syaratnya nopo? Lah ini yang kadang nggak dibahas. Ngapunten, ini kan kita jelas nih penyemangat. Tapi karena kadang di pengajian nggak dibahas, enten syaratnya saja nih niku. Jadi nggak serta merta mangkat nang masjid entuk 17 boten. Ada syaratnya. Riwayatnya Bukhari Muslim. Wa dzalika bi annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang pertama, kalau wudu fa ahsanal wudu, diperbagus wudune. Jadi enggak koyo pitik napa notol notol. Nek masukkan kepala ke air itu ngomong cuk cuk cuk.
Fa'asanal wudu berarti memastikan semua anggota wajib basuh kena basuh. Tangan itu sing rada rawan niki. Bagian apa niki nyebute? Sikut bagian luar. Karena mancur ini gor bagian sini. Nah, sini nggak kena pancuran. Sing wingking niki. Sing nggak kena pancuran jatahin apa? Bukhari Muslim nyebutkan wailun lil aqabi minan nar. Anggota tubuh sing wajib kena basuh kok mboten terbasuh niku bagiane api wail, neraka wail. Dhewe wis wudu, kok wudune ra serius mawon, sing ra keneng niku bagiane neraka wail. Naudzubillah kok kendel ora gelem wudu, ra gelem salat. Lebih bahaya malih. Lah, fa'asanal wudu, wudune diperbagus. Kalau Abu Hurairah nek wudu biasanya sampai niki wajibnya sampai nopo sikut. Beliau rodok didawake sithik sampai pertengahan antara sikut sampai pundak nopo bahu niki. Nah, kayak pertengahan niki lah, pertengahan lengan. Karena beliau mendengarkan hadis Rasul yang lain, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat kelak dipanggil dan setiap orang yang dipanggil itu ghurran muhajjalina min asaril wudu, bercahaya sesuai dengan bekas basuhan wudu. Makanya Abu Hurairah basuhnya rada dawa sithik ben cahayane semakin kathah. Dan yang paling bahaya lagi ngapunten niki bawah apa niki? Pelok. Pelok mata kaki. Bawah mata kaki kan ini nek mung disiram tok niku bagian napa sih bawah mata kaki kan jendul nggih. Bawahnya niku kan kadang nggak kesiram. Atau telapak kaki yang bagian atas sing rada jendul juga niku juga nggak kesiram. Maka fa'asanal wudu adalah memperhatikan dan memastikan agar semua anggota yang wajib kena air wudu terbasuh wudu tanpa tersisa. Yang pertama fa'asanal wudu. Summa kharaja ila shalah la yukhriju summa kharaja ila masjid la yukhriju illa shalah. Kemudian berangkat ke masjid la yukhriju illa shalah. Tidak ada alasan berangkat ke masjid kecuali murni sekedar mau melaksanakan sholat, bukan karena malu, bukan karena pekewuh. Mosok mantuku tiap dino mangkat nang masjid, aku gak mangkat, pekewuh, aku tak mangkat nang masjid, gak kepake, gak masuk dalam syarat. Syaratnya harus berangkat ke masjid, niatnya murni mau melaksanakan sholat. Berarti wudunya tenggerian apa teng masjid? Tenggerian. Berangkat ke masjid dalam kondisi suci. Kalau sudah seperti ini, lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkah illa rafi'alahu bihadaraja wa huta'anhu bihadaraja. Kan ngelangkah dua langkah. Langkah yang satu menaikkan derajat, langkah yang satu menghapus dosa. Lah mau enten sing melampah napa beto sepeda motor? Sepeda motor nggih. Ya nek sepeda motor semoga roda depan ngangkat derajat, roda belakang ngapus dosa. Nek ngangge sepeda ontel ya semoga roda depane ngangkat derajat, roda belakang menghapus dosa. Harapannya kita seperti itu. Maka syaratnya wudu dulu, berangkat dalam keadaan suci. Pas wudu diperbagus, maka yang seperti itu dia mendapatkan keutamaan 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri di rumah. Sholat itu nurun, sholat adalah cahaya. Kedua, sedekah itu burhanun. Sedekah itu adalah bukti nyata. Masing-masing nurun tadi juga bukti. Buktinya apa? Kalau sholat niku bukti keimanan yang dilakukan seseorang, hablu minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya.
Kalau zakat niku seseorang kalau pas nunaikan zakat manfaatnya ke sekitarnya, berarti manfaatnya statusnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Salatnya dijogo hubungannya saya kalih Allah, zakatnya dijogo hubungannya saya kalih tonggo teparo. Bahkan salat niku dibahasakan mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya niku bermuatan syahwat. Jadi suatu keburukan sing bermuatan syahwat. Yo ke arah-arah zina, yo pokoknya sing arah-arah niku lah, mengarah kepada syahwat. Nek mungkar berarti keburukan yang lain. Bahkan salah satu ayat yang menyebutkan terkait ciri ibadur rahman itu ada salah satu ayat di surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 68. Ini bukti nanti efek dari sholat kalau tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ayat 68-nya itu adalah bagian dari bukti itu. Apa itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Yang pertama, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yo aku wis mangkat nang masjid, aku wis salat 5 waktu ora pernah bolong, bahkan salat 5 waktuku selalu berjamaah. Tapi kalau masih sempet datang ke pohon keramat, masih sempet nanem uang koin 100 rupiah gambar gunung untuk tolak bala, masih sempat sedekah buat Dewi Sri sebagai ungkapan syukur, ini bagian dari yad'u ma'allah ilahan akhar. Nyembah Allah oke, nyembah sing lain yo jalan. Niku bahaya. Karena bukti keimanan seseorang, iman niku enggak cuman lisan, anggota tubuh buktikan. Kalau sudah nyatakan iman, Bilal bin Rabah baru tahu satu kalimat. Bilal bin Rabah baru satu tahu kalimat. Kalimatnya mung ahad, Allah niku esa. Tapi habis mengungkapkan ahad, gak mau dia keluar dari Islam. Meskipun siang hari terik panas di padang pasir, dijemur ditimpa batu, tetap gak bergeming. Ahad ini kemauan. Kemudian tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun kalau kita bahasakan mungkin kelihatannya paling cuma berapa orang. Oh ternyata enggak. Nek baca tafsirnya ngeri. Tukang sihirnya Fir'aun yang dihadirkan menurut Ibnu Katsir jumlahnya tidak kurang dari 30.000 tukang sihir. Kira-kira 30.000 di tempat yang sadaan. Mboten amot niku. Tongkat kalih tali yang dilemparkan sama tukang sihir niku menuhi lembah sampean saking katahe. Sesama tukang sihir ngelihatnya masih tongkat sama tali. Tapi Nabi Musa ngelihatnya ular. Nabi Musa juga takut saat itu. Kalau nggak dikuatkan sama Allah, dia juga ketakutan. Tapi Allah kuatkan. Sampai ketika Allah membahasakan, Allah firmankan kepada Nabi Musa, alqima fi yaminik, lemparkan tongkatmu yang ada di tangan kananmu. Lempar sama Nabi Musa. Tukang sihirnya kaget. Kagetnya nopo? Mereka telah mempelajari sihir seko sing paling dasar sampai sing paling puncret sudah dipelajari. Mereka sudah menguasai karena mereka tukang sihir ternama. Pas ngelihat tongkatnya Nabi Musa, talqaf masona'u, bener-bener makan tongkat dan talinya tukang sihir yang jumlahnya nggak kurang dari 30.000.
Mereka paham, mereka punya ilmunya. Apa dengan seluk beluk sihir, ngelihat niku langsung, oh ini bukan sihir, ini bukan sihir. Langsung seketika saat itu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Langsung seketika sujud, beriman dengan Robnya Harun dan Musa. Sampai Fir'aun ngancemin apa? La uqatti anna aidiakum min khilafin, tak potong tangan dan kaki kalian min khilafin, silang. Nek silang berarti tangan kanan dipotong, kakinya yang dipotong bagian kiri. Apakah mereka geser? Enggak. Bahkan mereka komentar faqdima angtaqad, Fir'aun, laksanakan, terserah kamu mau ngapain, masa bodoh saya nggak peduli. Bahkan mau kamu kuliti kami, kemudian kamu eksekusi kami, sesayat-sesayat sampai kami meninggal. Niku bahasa kasare, kami nggak bakal bergeser sedikit pun, karena mata kami dan akal kami melihat bukti nyata di depan mata kami, apa yang dikeluarkan sama Nabi Musa itu bukan sihir. Imannya langsung. Nah kalau kita kadang ya itu wis beriman, naudzubillah, masih percaya pohon keramat, masih percaya Roro Kidul bisa melindungi laut pantai selatan, masih percaya gunung uang koin niku sing gambar wayangan bisa tolak balak. Niki bahaya. Nah karena bukti tanhani fasya'i wal munkar, layan nama Allah ilanar, nggak menyekutukan Allah sama sekali. Yang kedua, tidak membunuh manusia illa bilhaq, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Nggak boleh. Contoh podo-podo emosi, wes yuk paten-patenan sisan, sopo sing urip iku sing menang, nggak boleh. Sesama muslim al-qatil wal maqtul finnar. Sesama muslim sing mateni kali sing dipateni mlebet neraka. Para sahabat kaget niku, Pak. Loh, kok sing mateni kali dipateni mlebu neraka? Rasul, nek sing mateni kami masuk akal. Logikanya masuk akal nek sing mateni. Tapi sing dipateni, lah wis mesake nang donya, kok aja mlebu neraka? Kata Rasul, karena kalau dia enggak dibunuh, bisa jadi gantian dia yang membunuh. Makanya qatil wal maqtul finnar. Makanya bahaya. Yang pertama syirik, merusak hubungan hablum minallah. Yang kedua, bunuh orang merusak hubungan hablum minannas. Anak keturunan yang mesti dendam. Oh, deloken niki. Pakku dipateni. Aku engko duwe tenaga, aku duwe kekuatan, aku duwe pasukan, aku iso bayar duit uang, tak bayar pembunuh, tak pateni gantian. Ngerusak niku. Bahkan sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik, anaknya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul niku komentar sama Rasul, "Wahai Rasul, nek misalnya bapakku perlu dibunuh karena gembong munafik, kerusakannya parah banget niku, tolong perintahkan saya, langsung tak beto kepalanya bapakku, tak bawa ke hadapanmu, tak penggalnya. Jangan engkau suruh orang lain. Nopo? Nek engkau suruh orang lain, saya khawatir atiku ra trimo. Lah pakku kok dibeleh, atiku ra trimo, otomatis saya gantian akan membunuh orang yang membunuh bapakku. Sementara ini yang saya lakukan bukan karena agama, otomatis aku dosa." Sekelas sahabat. Itu saja khawatir kalau bapaknya dibunuh oleh orang lain, maka beliau mesti akan balas dendam. Maka syirik merusak hubungan dengan Allah, kemudian bunuh merusak hubungan sesama manusia hablum minannas, zina merusak yang namanya nasab. Kalau ada orang zina kemudian yang perempuannya hamil, naudzubillah, maka anak hasil zina nasabnya enggak ke bapak. Nasabnya enggak ke bapak. Meskipun itu bapak biologis,
berhamil kemudian dinikahi, maka bapaknya itu hanya bapak biologis, bukan bapak syar'i. Nek anake wedok, bapake nggak boleh jadi wali pas nikah. Nek bapake meninggal, nggak boleh mewariskan harta buat anaknya. Panjang urusannya. Maka bentuk jaga sholat, maka menjauhi yang namanya syirik, jauhi yang namanya bunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, menjauhi zina. Sudah masuk waktu isya, masih kurang satu lagi sebenarnya, tapi keterbatasan waktu, ya semoga kesempatan yang lain kalau misalnya ini bisa kita bertambung lagi. Yang terakhir, yang ketiga yang belum kita lanjutkan adalah Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Berarti sudah kita bahas yang pertama sama kedua, as-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata. Cahaya bisa bermakna cahaya secara makna letterlek, bisa bermakna sebagai bentuk menunjukkan jalan yang lurus, yang mana tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala hilaf saya minta maaf dan kepada saya minta ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.